Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusannya. Apapun itu ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akhirnya api masuk persidangan karena dianggap telah memonopoli pinjol. Nah, ada apa ini dan kenapa pinjol-pinjol ini sedang mengatur strategi untuk menghadapi gebrakan gagal bayar terbesar di tahun ini? Seperti apa dampaknya? Kita akan bahas secara tuntas ya. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi terbaik buat kalian, khususnya yang mengalami gagal bayar ya. Oke teman-teman, ini dia ya penjelasan tentang gagal bayar dan isu penggantian NIK KTP. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin informasikan dulu buat teman-teman yang mungkin belum paham tentang galbay. Jadi ada seseorang yang bertanya, "Kak, saya mau ganti nomor NIK KTP aja, saya mau menghilang, benar-benar mau jadi manusia baru." Nah, saya langsung sampaikan, "Emangnya bisa ganti NIK KTP?" Setahu saya, NIK di KTP itu tidak bisa diganti ya. Begitu sudah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil, nomornya akan tetap sama seumur hidup. Kalau hanya mengubah alamat atau menambahkan nama, misalnya mengganti atau menambah bin atau binti itu masih bisa. Tapi kalau mau mengubah nomor NIK itu sendiri, setahu saya tidak bisa ya. Kecuali ada yang main belakang, tapi itu tertentu di luar aturan resmi ya. Bahkan, kalau kita mau menambahkan nama anak di kartu keluarga atau kakak, kita wajib melapor ke kelurahan, kecamatan, dan duscapil. Jadi kalau sampai ada yang menawarkan jasa mengubah NIK KTP, jangan mudah percaya ya. Bisa-bisa malah kena tipu dan ujung-ujungnya rugi sendiri. Seperti itu ya. Pinjol bersiap hadapi lonjakan gagal bayar terbesar. Nah, saat ini sedang ramai nih dibicarakan ya, bahwa penjual-penjual tengah mengatur strategi untuk menghadapi lonjakan gagal bayar tertinggi menjelang Lebaran. Loh, berarti sekarang penjualnya sebenarnya sudah tahu kalau akan banyak orang yang gagal bayar setelah Lebaran nanti. Betul, dengan banyak yang pengajuan pinjaman menjelang Lebaran, otomatis ya setelah Lebaran akan ada lonjakan gagal bayar. Bukan hanya Samir, tapi juga Kredit Pintar, Akseleran, dan beberapa pinjol lainnya mulai menyadari fenomena ini. Makanya sebelum akhirnya mereka bonyok karena banyak kredit macet, mereka lebih memilih mengatur strategi dari sekarang. Seperti itu ya. Saran saya ya buat teman-teman semuanya jangan pakai pinjol lagi. Daripada nanti bonyok, ya kan? Saat utang belum selesai malah meminjam lagi di tempat lain. Ujung-ujungnya kalian bakal dikejar-kejar dan bingung sendiri, gitu ya. Apalagi banyak terjebak pinjol-pinjol ilegal atau tertipu jasa pelunasan hutang bodong. Hutang yang tadinya sedikit malah makin membengkak, gitu. Lebih baik gunakan uang yang ada untuk kebutuhan saat ini aja ya. Kalau belum ada pekerjaan, coba cari peluang usaha atau kerja lain yang bisa menghasilkan uang. Rezeki itu luas ya, jangan bergantung pada pinjol. Oke teman-teman? Nih, API dan OJK resmi masuk ke persidangan. Nah, sekarang kita masuk ke informasi terbaru ya. Saat ini, pengaduan terhadap API atau Asosiasi Vintage Pendanaan bersama Indonesia yang diduga memonopoli usaha pinjol sudah masuk dalam tahap pemberkasan di pengadilan. Wow. Nih, informasi ini didapat dari banyak laporan masyarakat yang merasa bahwa pinjolnya semakin merajalela karena tidak ada pesaingnya. Bahkan, bukan hanya API, tapi OJK, Otoritas Jasa Keuangan juga ikut terseret dalam permasalahan ini. Banyak masyarakat yang mengadu ke pengadilan dan ternyata laporan mereka diterima dan diproses. Jadi buat teman-teman yang masih takut melaporkan pinjol atau debt collector yang menekan kalian jangan takut ya. Kasus ini sekarang sudah naik ke pemberkasan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menyiapkan alat bukti untuk persidangannya. Seperti itu ya. Pinjol diduga melanggar undang-undang monopoli. Jadi gini, jadi Dewan Pengawas Persaingan Usaha telah meningkatkan status penanganan kasus pinjol ke tahap pemberkasan. Kasus ini terjadi di sektor peer to peer 2P lending.
Kepala Biro Humas KPPU, Deswin Nur, mengatakan bahwa keputusan ini disepakati dalam rapat komisi pada 5 Maret lalu. Awalnya, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, tapi sekarang resmi masuk pemberkasan karena ada indikasi kuat ya bahwa pinjol melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Seperti itu ya. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, di sini perusahaan pinjol diduga telah mengumpulkan dana dari para lender, lalu menyalurkannya ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan besar sehingga menciptakan praktik monopoli. Dengan status ini, KPPU akan mempersiapkan bukti-bukti dan melakukan sidang pendahuluan terhadap 97 pinjol yang tergabung dalam API sebagai terlapor. Mudah-mudahan kasus ini bisa membuka pintu untuk mengungkap kasus-kasus lain ya teman-teman ya. Sehingga makin banyak pelaporan dan makin banyak pinjol yang diperiksa. Nah, apakah pinjol akan dihapus dari Indonesia? Nah, saat ini 97 pinjol sedang dalam pengawasan pengadilan. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya ya. Kalau memang gugatan ini dimenangkan oleh para penggugat, berarti ada kemungkinan pinjol akan dikurangi atau bahkan dihapuskan dari Indonesia. Berdoa aja ya, semoga pinjol akan dimusnahkan dari Indonesia. Nih, kalau dilihat sekarang banyak orang yang gagal bayar dan jumlahnya terus meningkat. Hal ini bisa jadi penentu keputusan akhir apakah pinjol akan tetap bertahan atau dihapuskan. Karena sejatinya sejak ada pinjol, banyak bank perkreditan rakyat semacam BPR yang jatuh daya beli masyarakat menurun dan kasus bunuh diri karena utang makin banyak. Makanya sekarang bank-bank besar juga mulai mengeluarkan produk pinjaman digital seperti Amar Bank dengan Tunaiku, BRI dengan BRI Ceria, dan masih banyak lagi ya. Ini menunjukkan bahwa pinjol sudah jadi pionir utama dalam keuangan digital Indonesia. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nih pengadilan bisa mengadili dengan seadil-adilnya dan melihat efek besar pinjol terhadap masyarakat. Apakah benar bermanfaat atau hanya ada di udang di balik batu gitu ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian hari ini ya. Semoga informasi ini bisa menambah semangat dan membuka wawasan bahwa ada beberapa harapan lagi korban pinjol untuk mendapatkan keadilan. Bismillah ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.